yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, ini merupakan gambar dari pemilu. Kalian sudah pernah mengikuti pemilihan ketua OSIS, bukan? Nah, ketika kalian sudah pernah mengikuti pemilihan ketua OSIS, maka kalian sudah belajar berdemokrasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang demokrasi. Untuk yang pertama, kita akan belajar hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintah suatu negara yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat artinya pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat yaitu pemerintahan yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan pemikiran demokrasi. Ada 3 bentuk pemerintahan yang ideal menurut Aristoteles, yaitu yang pertama adalah monarki atau kerajaan. Monarki adalah pemerintahan oleh satu orang yang dari sudut pandang otoritas politik merupakan orang yang amat suci. Bentuk ini kemudian menjadi tirani dan despotik. Yang kedua adalah aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang. Bentuk ini kemudian menjadi oligarki. Dan yang ketiga adalah politi, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang. Istilah ini menggambarkan pemerintahan oleh kelas menengah. Bentuk ini kemudian menjadi demokrasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. Berikut ini merupakan beberapa ciri yang menandai berlakunya sistem demokrasi dalam suatu negara. Yang pertama adalah adanya pembatasan terhadap tindak pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok, serta terdapat pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai. Yang kedua adalah berbagai prasarana pendapat umum diberikan kesempatan untuk mencari berita secara bebas. Prasarana pendapat umum di sini yang dimaksud adalah pers, televisi, dan radio. Yang ketiga adalah adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan, dan lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu klasifikasi demokrasi. Pengklasifikasian demokrasi ini dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dan yang ketiga adalah demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.
Yang kedua adalah dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau komunis, yaitu paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu dilihat dari perkembangan paham. Dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi klasik dan demokrasi modern. Demokrasi klasik adalah paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Sedangkan demokrasi modern adalah paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, yaitu dilihat dari titik perhatian atau tujuan. Dibagi menjadi 3, ada demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi gabungan. Demokrasi material merupakan demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai adanya upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Dan demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan demokrasi formal dan liberal, serta menghilangkan keburukan dari demokrasi liberal dan material. Prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pembagian kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, diharapkan dapat mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Yang kedua adalah pemerintahan konstitusional. Konstitusi dijadikan landasan bagi penyelenggara pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah tidak menjalankan kekuasaannya secara tak terbatas. Yang ketiga adalah prinsip negara hukum atau the rule of law. Negara hukum berarti bahwa setiap perbuatan atau perilaku warga negara didasarkan atau terikat pada hukum. Terdapat unsur-unsur the rule of law, yaitu yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Yang kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berlaku untuk seorang biasa maupun seorang pejabat. Yang ketiga adalah terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip mayoritas. Prinsip mayoritas di sini yaitu pengambilan keputusan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan, dan musyawarah. Yang kelima adalah prinsip pemerintah dengan diskusi. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus merupakan hasil kesepakatan bersama atau mencerminkan aspirasi atau kehendak rakyat. Selanjutnya adalah prinsip pemilu yang demokratis. Dalam negara demokrasi, dijalankan pemilu yang kompetitif. Ciri-ciri pemilu kompetitif yaitu yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak pilih universal.
Hal ini artinya semua warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kedua, adanya keleluasaan membentuk suatu tempat untuk menampung aspirasi rakyat yang beragam. Yang ketiga, tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil yang demokratis. Yang keempat, ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan, sehingga pemilih tidak berada di bawah ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima, ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat, sehingga peluang kompetisi ini diberikan secara adil dan sama pada semua tahapan pemilu. Yang keenam, ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Hal ini artinya komite pemilu tidak boleh memihak dan tidak merekayasa hasil akhir pemilu. Yang ketujuh, perhitungan secara jujur. Maksudnya adalah perhitungan suara hasil pemilu dilakukan secara jujur dan terbuka untuk umum. Yang kedelapan, pemilu yang demokratis dan kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral dan tidak memihak. Hal ini maksudnya birokrasi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut dalam pemilu. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip sistem dwiparta atau multipartai. Negara demokrasi menerapkan sistem dwipartai atau multipartai karena dengan jumlah partai yang lebih dari satu akan dapat menampung aspirasi rakyat. Sebaliknya, jika hanya menerapkan sistem satu partai, aspirasi rakyat akan serasa dibatasi sehingga sulit untuk maju atau berkembang. Selanjutnya adalah prinsip manajemen terbuka. Dengan menjalankan manajemen terbuka atau transparan, masyarakat berkesempatan untuk memperoleh informasi tentang program kerja serta kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu prinsip pers yang bebas. Dalam kaitannya dengan manajemen terbuka, adanya pers yang bebas memungkinkan adanya akses yang mudah dan cepat bagi warga negara untuk memperoleh informasi tentang segala aktivitas dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perbedaan dalam negara demokrasi itu suatu hal yang wajar. Walaupun demokrasi berprinsip mayoritas, keberadaan minoritas harus tetap diakui. Selanjutnya yaitu prinsip jaminan akan hak-hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi, pengakuan akan hak-hak asasi manusia itu mutlak ada. Setiap warga negara terlahir dengan hak asasi yang melekat pada diri mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi serta menegakkan hak asasi tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adanya badan peradilan menjadi salah satu upaya menegakkan hukum. Dalam negara demokrasi, hukum harus ditegakkan dan rakyat harus memperoleh keadilan. Selanjutnya yaitu prinsip pengawasan terhadap administrasi negara. Pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi negara bertujuan agar keuangan negara digunakan dengan benar, tanpa ada penyelewengan sehingga pembiayaan atau dana-dana untuk proyek pemerintah dapat berjalan pada jalur yang semestinya. Selanjutnya yaitu prinsip mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Selanjutnya yaitu prinsip kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain.
Selanjutnya yaitu prinsip penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system dan bukan spoil system. Merit system adalah sistem ketenagakerjaan di lingkup pemerintahan yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan berdasarkan prestasi atau performa karyawan. Sedangkan spoil system adalah sistem ketenagakerjaan di lingkup pemerintahan yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan berdasarkan koneksi politik. Selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan perpecahan secara damai atau secara kompromi. Dalam negara hukum, setiap permasalahan sebisa mungkin diselesaikan secara damai, baik melalui jalan kekeluargaan maupun jalur hukum atau pencapaian kesepakatan antar pihak yang bersengketa atau bersangkutan. Selanjutnya yaitu prinsip jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu yaitu yang pertama, kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut. Yang keempat, kebebasan dari kebutuhan. Selanjutnya yaitu prinsip konstitusi, undang-undang, atau undang-undang dasar yang demokratis. Dan yang terakhir adalah prinsip persetujuan atau konsensus.